maka biarlah istriku menggiling bagi orang-orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Masuk akal nggak sih ini, Bang? Sangat tidak masuk akal, Bang. Nah, itu dia. Kemudian dalam Yehezkiel, coba Yehezkiel 23 nomor 3. Apa rupanya? Iya dong, kalau ayat-ayat itu singa Allah raja luar luga binasa. Janganlah diledek begitulah. Ini apa, Bang, kasih aja kan kita di sini. Iya, kasih Pak. Kasih guys katanya. Biar ini pendeta, kalau ini alegoris ini, maka saya begitu jawabannya. Semuanya alegoris. Pas ditanya Tuhan Yesus itu alegoris tidak? Oh, tidak, itu asli. Logikanya aja, Bang. Masa kita mau istri kita ditiduri orang? Iya, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Yehezkiel 23 nomor 3. Bayangkan kalau dibacakan di depan anak gadis ini, Bang. Ini kena gebuk apa gimana ini nanti sama anaknya? Bah, nggak bisa berkata-kata tuh, Bang. Ini kalau ini kalau versi yang terbaru, Bang, beda lagi, bunyinya beda lagi. Udah direvisi lagi. Bible itu yang tiap bulannya itu direvisi terus ya. Yang ini yang terbaru ya. Yang BI bahasa Indonesia, BIMK masa kini ya, bahasa Indonesia masa kini. Bible bahasa Indonesia masa kini. Yang tadi ya, Yehezkiel 23 ayat 3 tadi, nomor 3 ya. Pada waktu muda, kalau tadi kan mereka bersundal di Mesir ya. Kalau di sini, pada waktu muda mereka tinggal di Mesir. Di sana mereka kehilangan keperawanannya, lalu mereka menjadi pelacur. Nah, seharusnya kalau bahasa Indonesia masa kini, mereka ngejablay di Mesir. Seharusnya begitu dong. Iya, harusnya begitu ya. Kok malah? Iya, kan bahasa gaul. Dijamah-jamah, di sini dijamah-jamah, tapi tidak ada lagi di Dijamah-jamah sini. itu kalau bahasa gaulnya diapain ya? Digrepek-grepek gitu ya. Senggol-senggol sedikit. Iya, tapi nggak apa-apa ya Bang ya. Ini karena Bang udah mengizinkan, karena makanya kami tunjukkan ya. Kalau nggak enak aku sama Bang Dewa gitu. Bang Dewa sahabatku, satu grup sama aku. Nah, beliau udah aku. Kalau aku sama Bang Dewa, Bang udah ibarat monyet dan Tarzan, Bang. Aku Tarzannya, Bang. Bang Dewa monyetnya. Bang. Iya Bang. Tahu enggak, ini saudara saya ini Masih enak jadi Tarzan. saking cintanya sama Yesus, tatonya pun salib loh, Bang. Apanya? Tatonya salib. Iya, lengan kanannya. Iya, salib itu tradisi Yunani itu untuk menghukum orang-orang yang zalim. Bukan dari Kristen. Soalnya sebelum Yesus disalib, salib udah ada. Udah ada dari si pagan itu, Bang. Iya, dari pagan itu, Bang, dari Yunani. Nah ya Bang, kasih penjelasan Bang sebelum kita lebih jauh. Daripada bacain yang konyol-konyol begitu kan, walaupun memang ada di Alkitab itu. Dia dengar nggak? Dengar nggak barusan? Dengar, saya sebelahan kok. Oke, siap. Ya, sebelum Yesus disalib, salib itu sudah ada. Seandainya kata Allah diambil dari Bible, itu ya diambil kata Allah, kitab perjanjian lama diambil sama orang Yahudi, membunyikan lonceng diambil sama Hindu dan Buddha, itu nggak ada lagi milik orang Kristen. Banyak semuanya sudah itu caplokan semua. Ya Bang ya. Jadi silakan Bang Abu. Aku takut salah ngomong ini, soalnya aku agak ini. Giro aku ini lagi bangkit-bangkitnya ini, silakan. Apa yang bangkit, Bang? Kedagingan. Gara-gara misal tadi. Apa lah ya? Islam tidak ninggalin bisa. Tapi Bang Dewa itu saudaranya itu percaya nggak dengan penebusan dosa itu, Bang? Jangan ke situ. Gak apa-apa, tanyakan aja.
Ya, Iya. Seandainya begini bang, begini ya, agama Kristen lah yang benar. Kami Islam akan masuk surga bang. Alasannya ada. Kami sangat memuliakan Yesus, melakukan apa yang dalam Bible, ya. Dalam Bible Yesus utusan, kami menganggap Yesus itu utusan. Betul. Kalau agama Yahudi yang benar, kami juga masuk surga karena kami memuliakan para nabi, ya, mengimani kitab Torah, ya. Tak satu pun dalam Al-Quran, ya, tak satu pun dalam Al-Quran Nabi itu yang jelek perangainya, nggak ada. Ya, sedangkan dalam Bible ada yang maling, ada yang ngintip, ada yang meniduri anaknya. Boleh Jadi, saya teruskan dikit? bolehlah, Ya, lanjut. umat Islam itu mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Seperti contoh, setiap para nabi mengikuti millah Ibrahim. Dan Rasulullah, Rasul terakhir, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah mengikuti millah Ibrahim, termasuk umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sholat, puasa, zakat, haji juga, insya Allah. Silakan tambahkan Ustaz Miftah. Dan kemudian kalau Islam yang benar, Kristen Hindu nggak masuk, iya Pak Ustadz ya, betul nggak? Ada guru saya Karena nggak mengimani Nabi Muhammad, nggak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tafadhal ya Ustadz Miftahul Jannah. La baru ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sambut dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keterlaluan. Lanjut aja dulu. Lanjut. Lanjut. Tawaduknya ya. Masya Allah. Iya, saya izin lanjut Bang. Ya, silakan. Ustaz Zen. Betul Bang Dewa ya, itu ada iparnya Bang Dewa kalau monitor. Jadi di Lukas 2 nomor 46 juga di situ Yesus berkumpul sama para alim ulama. Di Ibrani 5 nomor 12 juga yang terjemahan lama, di situ Yesus juga belajar alif bata atau huruf hijaiyah kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu, dalam Islam itu huruf hijaiyah. Jadi memang betul kata Ustadz Zen tadi bahwa kita ini umat muslim ini mengikuti ajaran para nabi. Saya ambil contoh langsung ke oknum dari Tuhannya Abang langsung yang sekarang yang dituhankan sama Abang. Ya. Yesus di situ. Nanti bisa dibuka. Mungkin kalau berkenan mungkin Ustadz Abu bisa menambahkan, silahkan tafadhol. Silahkan. Dulu ketika masih kecil ya, kita itu sangat menyakralkan namanya patung Yesus yang ada di dalam gereja itu ya, atau walaupun sangat menyakralkan ya. Ya, itu, betul, kalau tidak itu pasti bohong Ya, itu. betul. Saya sebelum baca Bible, terutama yang ini 10 perintah Tuhan ini, nih ternyata di sini dilarang menyembah patung, Bang. Jangan menyembah patung semacam itu, karena akulah Tuhan Allahmu dan aku tak mau disamakan dengan apapun. Ini Bang. Iya. Kalau di Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Iya, betul. Yang tidak serupa dengan apapun. Betul. Dan sekarang menuju kepada penyaliban, yang mana di lengannya ditato dengan gambar salib, bahwa Yesus nggak disalib. Tunjukkan ayatnya, Ustaz Abu. Dia hanya menonton orang yang disalib, bukan dia yang disalib. Tadi sudah Bang. Sudah Di Ustaz. sini kah? Di sini. Sudah. Sekarang Mati coba sudah, tunjukkan kalau Yesus juga mengajak dan memerintahkan kita, orang-orang itu diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Buka Yohanes 8 dari ayat 37 hingga 47. Silakan bacakan bahwa Yesus nggak ada keinginan mau dibunuh dan disalibkan. Silakan Yohanes 8 37 hingga 47 biar puas itu.
Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga Bukan. Dari 37, dari 37. Oh, 37 ya. Oh, dari ini. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya bahwa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Sama ini ya, sama kayak nilai Ibrahim ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Mereka dan jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Masih terus lagi? Masih lanjut? Ini sangat mantap sekali. Lanjut sampai 47. Lanjut sampai 47. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi Yesus juga memerintahkan mereka untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ibrahim. Ibrahim tidak melakukan itu, tidak membunuh manusia. Nah gitu. Dan Yesus minta dikasihani, bukan minta dibunuh. Tuh. Betul. Nah, siapa bapaknya kata Yesus? Iblis. Dan di situ juga ada olokan terhadap Yesus. Saya tidak dilahirkan dari zina. Ya kan? Ada olokan itu terhadap Yesus. Yang mana Yesus diolok-olok dia anak zina. Makanya di Al-Quran dikatakan Nabi Isa itu disucikan dari tuduhan mereka. Dari tuduhan bahwa Nabi Isa itu keturunan zina, disucikan itu. Maka ia dikatakan terlahir dari kalamullah dan diberikannya rohullah. Seperti itu, bukan anak zina. Itu makna suci dalam tentang Nabi Isa, seperti itu. Silakan lanjut, Ustaz Miftah. Iya, Ustadz Miftah. Ini pastornya kemana Bang Singa? Pastor ini beli bodrek tadi rencana. Pulang-pulang. Takut mualaf juga dia kayaknya ya Bang. Dia udah tahu kebenaran, cuman perpuluhan nanti hilang. lanjut. Iya musim juga.
Nggak usah bingung, jangan bingung. Tentukan aja pilihannya. Ini Pak Haji boleh nggak nui sekali aja? Saya sambil nginfus udah ada dicabut. Silakan yang lain, Bayangkan, Bang Stephen atau Bang Abu. Bayangkan Bang ya, sekali berkhotbah pastor itu, sekali mendatangi sebuah jamaat gitu di gereja atau di mana gitu ya, satu kali itu dapat perpuluhan itu sampai berapa kemarin ya, 1,5 juta ya, sampai 1,5 juta itu satu kali. Misalkan pagi setengah jam gitu, paling mengisi setengah jam, nanti sorenya dapat lagi segitu ya, belum malamnya Itu lagi. kalau jemaatnya miskin-miskin, kalau pengusaha iya lebih banyak lagi Bang, bayangkan itu. Bukannya 10% ya, Bang Abu. 10%. ya, makanya kalau jemaatnya pengusaha yang punya uang miliaran, Iya. 10%-nya berapa gitu. Contohnya kayak aku ya. Ya, Iya. jamaahnya. Maksudnya Bukan, maksudnya itu bukan masuk kas di ini, bukan di gerejanya, itu masuk sendiri di kantongnya pastor itu. Mantap. Udin. Selamat malam Udin. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. lanjut Bang, saya dari tadi nyimak kok di bawah. Mantap. Lanjut. Bang Zer, Saya Assalamualaikum. dikelilingi Gimana oleh apa guru-guru. kabar? Iya tuh 1, 2, 3. Iya. Saya Teman lama ini. dikelilingi guru-guru saya, nggak apa-apa. Saya pasang dada sekarang. Ada Ustaz Miftah, ada Bang Udin, ada Bang Abu, Stephen. Lanjut. Oh ya, saya siap. mau nambahin Bang aja Zen, sedikit. siap Stephen merokakan ini komal muslim ya ya? Bang. Lanjut. Stephen ini muslim ya Bang? Mualaf Ustaz. Oh mualaf, Allah Akbar. Dia Ya kan gini, Bang suami Stephen, ahlan was. ya suaminya Bu Darni. Lanjut. Oh, ya kalau gitu selamat menempuh hidup baru. Ahlan wa sahlan, kembali ke fitrahnya menjadi seorang muslim. Insya Allah menjadi kafah ya. Insya Allah. Jadi begini Bang Stephen ya, di dalam kekristenan itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan di dalam Quran, wa ma qataluhu Bentar, wa ma nanti salabuhu salah alamat Ustaz. Bentar, ini yang Kristen saudaranya Bang Dewa Matahari. Nah, kalau Bang Stephen udah lama, udah jadi Ustadz dia sekarang. Oh udah lama. Bang, ini ada iparnya Bang Dewa Matahari ini yang Katolik. Silakan. Oke. Kalau gitu maaf nih saya nggak apa-apa lah untuk ini karena kita bicara ini bukan untuk menyudutkan ya, tetapi kita mengabarkan tentang kebenaran. Lanjut Jadi aja gini, itu, buat umat Bang Kristen- Udin. Saya mau debat sama Ustaz Miftah tentang ayat itu. Siap, Lanjut siap. aja Ustaz dulu. Miftah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, siap, wabarakatuh. Silakan Ustadz Gemak. Oh, iya. Silakan. Ya, jadi begini, menurut pandangan tadi Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 157 itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, disalibkan dan tidak juga wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi Nabi Isa itu tidak disalibkan dan tidak juga dibunuh. Ya, qatal itu membunuh, salabuhu itu disalib. Nah, karena ada ayat Quran seperti itu, maka kami membukalah sejarah tentang siapa itu Kristen itu dan siapa itu Isa atau Yesus itu. Karena apa? Perintah Al-Quran. Apa yang dikatakan di Al-Quran itu umat Islam wajib meneliti. Karena itu kitab suci. Katanya kata orang Islam.
Dikatakan dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat ketiga, wa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku turunkan Al-Quran ini kepada kamu semua dengan berbahasa Arab agar kamu berfikir. Karena ada kata-kata akal di situ, maka kami diwajibkan untuk ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Saya punya otak gak nih? Makanya saya harus berbicara berdasarkan data. Dan disitulah kami meneliti Bible. Karena yang menyatakan Nabi Isa itu adalah disalibkan bukan dari kitab Rigveda, bukan dari kitabnya Yajurveda, ataupun dari kitab Avesta, atau kitab dari Tripitaka dan lain-lain. Di kitab itu semuanya yang saya sebutkan tadi nggak pernah menyebutkan bahwa Nabi Isa disamakan namanya dengan Yesus lalu mati di kayu salib. Nauzubillah summa nauzubillah. Dari situlah kami cek kitab Anda. Di kitab Ulangan pasal 18 nomor 18 dikatakan begini. Saya bacakan dulu ya. Saya kebetulan bukannya Einstein, jadi kalau kitab Perjanjian Lama agak tulalit gitu. Jadi kita buka dulu di Ulangan 18 nomor 18. Ini khusus buat teman-teman kita yang ada di bawah. Jadi boleh dicek aja datanya ini. Dikatakan begini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ingat poinnya, seorang nabi. Ingat, saya ulang lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Ulangan ini untuk orang Yahudi. Bagi mereka dari antara saudara mereka, dari antara saudara mereka ini dari saudara orang-orang Yahudi. Siapa itu? Orang Yahudi, bukannya Yehuda, tapi nenek moyangnya Yehuda. Siapa? Ishak dan Ismail. Seperti engkau ini siapa? Di kitab Ulangan pasal 5 nomor 22 di situ tentang Musa. Jadi seperti engkau ini adalah nubuatan tentang Mesias. Mesias itu siapa? Mesias adalah orang yang dijanjikan untuk mengadakan satu tindakan mengeluarkan peradaban manusia yang buruk menjadi peradaban yang terbaik. Contoh, pada zaman Musa itu mengeluarkan orang Yahudi dari perbudakan Firaun. Israel ini dikeluarkan dari Firaun dan menjadikan dia bangsa yang merdeka. Disebutlah itu hari Paskah. Itu boleh dibuka di kitab 2 Makabe pasal 2 Makabe nomor 45 dan seterusnya sampai habis itu. Lalu dikatakan lagi ayat selanjutnya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Tetapi orang Kristen menyatakan bahwa Yesus itu inilah nubuatan Yesus. Sedangkan menurut keimanan Kristen, Yesus itu bukan firman di mulutnya, tetapi Yesus secara utuh adalah firman. Seperti Yohanes 1:14. Ya, artinya bukan untuk Yesus ayat ini. Tapi terserah kalau Anda paksa-paksakan lucu di sini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi jelas ini adalah seorang nabi yang diberikan firman itu kepada mulutnya. Nabi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Lalu ayat yang 19. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi kalau ada orang-orang yang mendengar kata-kata dari seorang nabi ini sesuai dengan naluri, sesuai dengan peradaban, dan sesuai dengan norma, lalu dia mengklaim orang ini tidak benar, tetapi dia juga mengikuti ajaran nabi yang dikatakan enggak benar, itu adalah orang-orang munafik. Contoh, di dalam Kristen itu tidak boleh istilahnya mengawini ibu kandung, ya. Tetapi di dalam kitabnya tidak pernah dikatakan tidak boleh menikahi ibu kandung. Tidak ada larangan meniduri anak kandung. Tidak ada larangan untuk meniduri anak mantu. Tetapi bagi mereka nggak boleh tiduri anak mantu, anak kandung, ibu kandung. Tetapi sejarahnya
Semua orang-orang yang mereka anggap suci itu melakukan perbuatan biadab itu. Tetapi lihat Islam. Datangnya Islam, semua perbuatan binatang itu dihapus oleh Islam. Total oleh Islam. Aman, Jor. Itulah Islam. Aku nyimak nih. Ya, satu. Ini ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Ingat ini. Perkataan yang tidak diperintahkan oleh nabi itu tapi Anda lakukan dan Anda perbuat, kamu akan ditampar di kitab Matius pasal 7 nomor 21. Apa itu? Mengatakan seseorang yang dikatakan Tuhan tetapi orang itu nggak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Inilah orang dikatakan nabi pendusta dan penganut keimanan dusta. Ayat ini yang menyatakan. Saya baca lanjut. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataannya tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Nabi itu harus mati. Nah sekarang saya mau nanya sama orang Kristen yang ada di bawah maupun yang ada di langit ataupun yang di surga. Menurutnya, makanya saya mau nanya nih. Ya, untuk seluruh orang Kristen yang ada di dunia ini yang mendengar saya ngomong. Apakah Yesus mati? Tidak. Yesus tidak mati. Yang mati di kayu salib itu siapa? Coba Anda baca di Credo Chalcedon. Keimanan orang Kristen wajibkah meyakini imannya itu untuk menyatakan Yesus itu mati? Dan orang yang tidak meyakini Yesus mati di kayu salib, apakah dia disebut Kristen? Jawab Galatia 3:13. Jawab di Credo Chalcedon, jawab di Credo Reformis, jawab di Credo Rasuli, silakan. Dan Credo Antioquia, silakan Anda jawab. Itu semua keimanan Anda yang saya sebutkan. Credo Anda, silakan. Bisa Anda jawab. Kalau Yesus tidak mati, artinya Anda adalah ahlul bidat. Sesuai dengan Chalcedon. Yesus mati enggak? Saya ulang lagi. Ya, untuk orang Kristen seluruh dunia nih, saya tanya satu aja pertanyaan saya dari ayat ini. Apakah nggak usah bertele-tele AIU? Saya tanya, Yesus mati atau tidak? Mati atau tidak? Ingat, mati atau tidak? Mati. Kalau Ustaz. tidak, mana ayatnya? Kalau mati, mana ayatnya? Saya bukan Kristen, Ustaz. Maaf. sorry. Kalau Yesus itu mati, mana ayatnya? Kalau Yesus tidak mati, mana ayatnya? Di sini udah ada Alkitab, Bang ya. Ya, silakan. Iya, silakan Bang ditanggapi. Dia begini, Ustadz, dia pengen tahu tentang Islam. Nah, bagaimana tentang Islam? Kemudian, ya ada beberapa di Bible yang ingin dia tahu dan ingin ditanyakan sama pastornya. Kebetulan pastornya nggak berani naik. Ya. Oke. Oke, tadi gini Bang Singa. Tadi kan saya mengeluarkan ayat Quran di surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Itu Al-Quran. Yang kita bahas ini bukan Bible yang kita bahas, tetapi rujukan kita teliti apakah Quran ini bohong atau beneran. Izin minta kursi 2 atau 1 ya. Sekali lagi ya, ini ada tamu yang mau dinaikkan. Bang Haji, boleh? Siapa itu yang? Udah ada yang turun, udah ada. Jangan ada yang turun. Udah turun. Bang Miftah jangan turun, awas. Kalau Bang Miftah turun, tak kelitiki sampean. Aduh, kok pada lompat. Bang Jen, awas tak kelitiki sampean. Bentar. Mana udah keluar dia. Siapa sih? Lanjut. Mau naikin bangsa Smite tadi. Silakan. Oke. Ya, dia mau mualaf itu. Oke, Bang Mike, silakan Bang Mike. Ya, kita lagi buka Al-Quran
Dan keimanan itu bisa kita nyatakan benar pada saat akal kita berkata, akal kita bekerja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Menjadikan manusia itu bukan tebak-tebak buah manggis. Menjadikan manusia itu dengan ilmu yang disebut ilmu kedokteran. Nah, sejak kapan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sekolah di Fakultas Kedokteran? Sampai-sampai dia tahu tentang masalah alaqah itu menempel pada dinding rahim. Dan Nabi siapa yang mengajarkan sebelum Rasulullah SAW turun ke muka bumi, mengajarkan tentang kejadian manusia seperti detail seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin bentar. Kira-kira siapa nama adiknya Bang Dewa nih? Jawab ya. Alexander, Bang. Alex, gini Lex, masuk akal nggak jika ada langit bertiang? Tidak, Bang. Tidak masuk akal, dalam Bible ada bertiang, Bang. Kemudian singa makan rumput, ular makan debu, gitu. Sesuai nggak dengan sains? Sesuai nggak dengan ilmu pengetahuan maksudnya? Iya. Itu, itu ya dalam Al-Quran, sedangkan sangat-sangat cocok dengan sains dan ilmu pengetahuan, Bang. Contohnya nih, ditemukan para ilmuwan ya, telah ditemukan air di dasar lautan, kemudian ada air asin dan tawar bertemu, dalilnya ada dalam Quran surah Ar-Rahman 19:20 gitu ya. Nah, silakan Ustaz. Oke, saya lanjutin aja tadi ya, untuk masalah tadi. Masalah sains nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya yang dimana Rasulullah SAW itu yang bernama Muhammad bin Abdullah itu nggak pernah kuliah, nggak pernah masuk fakultas geologi ataupun fakultas nautika atau fakultas apa. Nabi Muhammad nggak pernah kuliah, tetapi ilmu yang ada di Al-Quran itu sekarang ini menjadi tolok ukur untuk penelitian dari seluruh scholarship yang ada di dunia ini, baik dunia nyata maupun dunia gaib. Jadi pelajaran mata kuliah ya. Betul sekali, sahih Ustaz. Nah, begini. Ayat yang tadi saya sampaikan ini untuk membuka wacana bahwasannya kita buka dulu iman kita yang lama. Kebetulan abang ini kan mau belajar tentang Islam. Islam begitu cara meneliti agamanya. Karena kami diperintahkan oleh Tuhan kami yang bernama Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kami diwajibkan, wajib hukumnya. Wajib itu artinya tidak ada alasan apapun lagi kalau kami nggak mengikuti, Tuhan marah, masuk neraka. Gitu. Jadi begini, di ayat yang tadi saya katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum, ternyata di Bible yang Anda imani sebelumnya ini menyatakan bahwasannya yang namanya nabi mati itu adalah nabi palsu. Itu ayatnya. Di ayat Ulangan 18 nomor ke-20. Boleh Anda baca, boleh Anda buktikan dengan kitab Markus, di kitab Matius pasal 27 ayat ke-48. Di situ ada seorang nabi yang mati karena diracuni oleh bunga karang. Sesuai dengan Yeremia pasal 23 ayat 15. Boleh dibuka. Omongan saya, buktikan. Kalau nggak terbukti, silakan Anda ketemu saya, tabok, ludahin mulut saya. Silakan bukti. Catat di mulut saya, kenapa saya mempelajari ini bukannya saya dapat omongan dari orang, tapi saya membaca. Membaca itu butuh waktu. Tolong hargai ilmu saya, buktikan dan Anda catat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa beginilah orang Islam. Pada saat dia bicara, wajib hukumnya membawa data yang valid. Kalau nggak ada data yang valid, maka dia itu orang sesat. Ingat itu, Islam wajib melakukan satu tindakan berdasarkan dalil yang sahih, yang valid. Sebagaimana katakan Quran, at-ta'muruna an-nasa bil birri, kamu menyuruh manusia berbuat baik.
Ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Akan tetapi kamu melupakan diri-diri kamu. Cuma bisa ngomong doang kebaikan, tetapi kelakuan kita tidak mengikuti apa yang kita ucapkan. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu membaca kitab itu? Afala ta'qilun? Kamu punya otak kagak, kata Allah. Jadi itu, kalau saya menyuruh Anda berbuat baik, tapi saya nggak melakukan, apa bedanya ODGJ dengan saya? Begitu maksudnya Allah di dalam Quran. Itu satu sindiran yang sangat memalukan bagi kami umat Islam pada saat berbicara tanpa menggunakan data. Dan kita tahu data, tapi kita nggak melakukan sesuai apa yang kita bicarakan. Hampir sama dengan orang ODGJ gitu. Begitu ya teman-teman ya. Untuk yang kawan kita juga Bang Alex juga seperti itu orang Islam. Boleh saya tambahin sedikit? Tafadhol. Ya, sedikit ya, nanti dilanjutkan oleh ustaz-ustaz kita, terutama di sini ada Ustaz Miftah juga ya. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu ma salabuhu walakin subbialahum. Nah, di sini poinnya walakin subbialahum itu dari pandangan mereka, dari dongeng-dongeng mereka. Kebanyakan ada framing, ada yang diserupakan, ada yang menghentikan. Bukan. Allahu Akbar. Cuma ceritanya Nabi Isa itu dimasukkan ke situ, ke cerita tentang penyaliban itu. Yang diserupakan ceritanya. Walakin subbilahum, dari pandangan mereka. Al-Quran meluruskan itu. Makanya di Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang jadi penggantinya, bukan. Orang yang disalib itu diserupakan kepada Nabi Isa oleh mereka, dari pandangan-pandangan mereka seperti itu. Maka Al-Quran meluruskan itu, bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak juga disalib. Izin Ustadz sebentar. Silakan Bang. Ini saya sudah diskusi, semua narasi dia bisa terima kecuali yang dia masih ada keraguan-raguan di penebusan dosa. Bahwa penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa. Tidak, kan sudah dibacakan Yohanes 8 tadi. Tidak ada keinginan Yesus itu. Itu keinginan Bapa. Saya terima Ustaz Zen, saya silakan. Saya terima banget ini. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahu Akbar. Siap. Saya akan memberikan keterangan bahwasanya penebusan dosa di dalam kekristenan itu hanyalah hoax. Saya katakan ini media sosial. Media sosial itu adalah media yang didengar oleh ribuan miliaran manusia yang hidup dan mendengarkan acara ini. Dan ini terekam. Anda bisa buktikan bahwasannya Yesus yang Anda katakan sebagai Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu adalah hoax. Kita buka satu persatu, catat omongan saya. Yesus itu dikatakan di dalam kitab Wahyu nomor 5, Wahyu pasal 5, nomor 6 sampai ke 9. Catat omongan saya. Kita buktikan ini, kita buktikan. Catat omongan saya. Wahyu pasal 5, nomor 6 sampai 9, Yesus Anda digambarkan sebagai domba. Dan di ayat yang ke-9, dengan darahnya Yesus, karena dia disembelih, menumpahkan darah untuk penebusan dosa. Itu ayatnya. Lalu dikatakan lagi, di dalam kitab Lukas 2 nomor 11, Yesus dikatakan di sana sebagai Kristus, bukan Yesus, tapi Kristus di kota Daud. Yesus itu disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Dan Yesus di Lukas 2 nomor 22, dia disunat pada hari ke-8. Maksud saya kenapa bawa ayat itu ke sana? Untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi, Yesus adalah domba jantan. Pegang mulut saya. Di Lukas 2 nomor 11 dia statusnya sebagai Tuhan, dan di Lukas 2 nomor 22 Yesus itu adalah domba jantan karena dia disunat. Ingat itu omongan saya. Lalu Anda buka di kitab Anda, di kitab nubuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di Roma 4
nomor 32. Coba Anda baca. Sekarang giliran Anda yang baca. Roma 4 nomor 32. Di sini nggak ada Alkitab, Bang. Dia lagi di rumah Nggak ada saya, Alkitab. Bang. Di sini lagi nggak ada Alkitab, tolong dibukakan aja seperti yang tadi ada yang monitorin. Maaf Bang, ini kan Bang ya. Ada yang bisa menampilkan nggak? Ustadz atau Bang Abu? Bang Abu Darni. Menampilkan apa? Iya. Ya, silakan. Sorry, bukan di Roma. Darninya ini. Kamu percaya aja nggak kalau dia yang bacakan aja lagi? Walaupun nggak harus ditampilkan. Sebentar. Domba betina. Jadi tentang penebusan dosa itu, upah dosa adalah marif tentang hukum yang berlaku di zaman itu. Ketika sesuai dengan kesalahannya, maka orang itu dihukum mati, pancung, salib, dan sebagainya. Sorry, saya maaf salah ngomong saya. Di kitab Imamat 4 nomor 32. Catat itu. Imamat 4 nomor 32. Ya lagi saya catat Bang. Imamat. Ya, dicatat ya. Nomor Roma Imamat 4 nomor 32. Oke, saya buka deh kamera saya. Bentar ya. Oke. Sebentar. Saya minta maaf ya buat teman-teman, bukan saya mendominasi, tapi karena ini dia pengakuannya ingin tahu apakah Yesus menebus dosa. Kita ulang dari satu-satu ya Bang ya. Ulang dari satu-satu. Dari kitab Wahyu. Nih, saya buktikan sama Abang. Wahyu 5 nomor 6 sampai 9. Di sini katakan apa? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu, bla 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 bla. Ayat yang ke-9. Nanti Abang baca sendiri ya. Kenapa saya nggak mau baca ini? Kelamaan Bang, males saya Bang. Pokoknya intinya kesini. Ya, di sini dikatakan ini nyanyian para malaikat, orang-orang suci, dan mereka menyanyikan sesuatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materai, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu yang tadi saya bilang, engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku, bahwa bahasa dan kaum dan bangsa. Oke. Artinya domba ini adalah orang yang sudah disembelih untuk ditebus ke seluruh bangsa. Lalu kita buktikan nama kita di Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Di sini status Yesus ini sebagai Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu, di sini Kristus, bukan Yesus. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus ini adalah Herodes. Buka di bukunya Epipanius Panarion of Salamis, halaman ke-53, alinea pertama. Di situ dikatakan Herodes was Kristus. Silakan Anda baca aja. Epipanius Panarion of Salamis, karangan dari Bapak Vatikan Gereja Katolik Santo Jerum. Oke. Lalu dikatakan lagi di Lukas 2 nomor 22 di sini. Ya. Ini kan Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 22. Oke. Di sini Yesus dikatakan dia disunat. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Untuk apa ini? Untuk disunat. Anak laki-laki sulung dan dikuduskan baginya. Nah, ini dia. Sunatnya di sini. 21-22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan nih. Arti laki-laki ya Bang ya? Iya, Oke. Bang. Oke. Jadi Yesus itu laki-laki. Kita buka di kitab Imamat. Ini Imamat ini adalah kitab patokan Anda yang nggak boleh makan babi, harus menguduskan hari Sabat, ya kan? Imamat 4 nomor 32. Imamat 4 nomor 32. Tuh Bang ya. Ya ini Bang, di screenshot aja. Di sini Coba Abang langsung baca. betina. Abang baca di sini. Jika ia membawa seekor
domba sebagai penebus, sebagai persembahannya menjadi korban penebus dosa, menghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercacat celah, tidak bercela. Ya, di sini domba betina yang tidak bercela untuk penghapus dosa. Sedangkan Yesus itu adalah domba jantan. Domba jantan, makanya saya bawa Lukas 2 nomor 11, Lukas 2 nomor 22, di situ Yesus disunat. Artinya Yesus benar-benar laki-laki sejati karena disunat. Itu pelecehan. Sedangkan di kitab Imamat, penghapusan dosa itu hanya kepada domba betina yang tidak bercela. Untuk menghapus dosa. Jadi, hapus gak dosanya orang Kristen? Kalau secara logika enggak, Bang. Enggak, karena apa di sini? Karena betina yang terus menghapus dombanya itu. Baik data kan? Terima enggak? Jadi apa? Penubuatan tentang Yesus itu menebus dosa itu bullshit, hoax. Baik data. Ada gak yang membantah ayat ini? Kalau ada yang membantah ayat ini, silakan coret, robek, bakar, ganti, minta maelai yang baru, yang jantan bikin, jangan domba betina. Begitu. Ya. Jelas ya. Nah, kan udah jelas. Oke, Ana, silakan ditanggapi dulu. Silakan. Bagaimana menurut Lagian Bang ya, ini saya saudara. Apalagi yang mau ditanya? Lagian kan begini ya. Kita bicara logika aja dah. Yesus turun kan menembus dosa. Artinya kalau menembus dosa, kita bebas berbuat apapun, kita tetap masuk surga, kan begitu sebenarnya Bang ya. Betul. Seharusnya. Nah, itu tapi kenyataannya kamu harus tetap ke gereja, kamu tetap harus bertaubat. Artinya penebusan dosa ini penebusan dosa untuk apa lagi gitu loh. Tuh abang-abang ini mungkin bisa lebih pasti menjelaskan itu soalnya. Siap. Dari secara logika. Jadi gini, yang lebih enaknya begini. Kalau orang Kristen meyakini Yesus itu adalah penebus dosa, maka orang Kristen hukumnya wajib berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, dia nggak akan ditebus dengan darah Yesus. Gitu. Selama hidupnya harus berbuat dosa. Setelah mati, ucapkan kata Yesus itu. Maka dia akan ditebus dosa sama Yesus. Karena Yesus dengan darah, jadi kamu harus keluar darah juga, gitu. Ya, di Bible ada larangan bagi orang-orang berzinah, mabuk ada? Tanya tuh, ditanya tuh. Bang Udin ada? Tenangan, ada. Yang menerapkan mabuk di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewajibkan mabuk di gereja itu siapa? Pak Ulus. Enggak. Bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta. Oh, nggak ada. Gereja itu juga nggak ada di Bible. Ya. Tapi kalau dalam konsep seperti itu, minum anggur itu anggur mabuk. Jadi kalau di Islam itu nggak boleh, sedikit nggak boleh, banyak juga nggak boleh, gitu loh. Haram hukumnya. Tapi ya, kalau di kekristenan wajib mabuk, wajib. Jika hari apa itu? Sabat. Harus minum, makan roti, minum anggur. Merasa minum darah Yesus, kejam kali. Bang. Ya. Itu kalau yang masalah roti, anggur itu kan itu setiap kita misa hari Minggu. Dalam ajaran Katolik kan itu meyakini kalau roti itu tubuh Kristus dan anggur itu darah Kristus. Itu sih dia Bang. Iya, kejam kali. Itu. Dan menerapkan mabuk. Ketika mabuk kurang puas di gereja, balik ke rumah nambah lagi mabuk lagi. Ya kan? Iya Bang. Itu dia. Kalau di Islam, ketika
mabuk itu dilarang, sedikit haram, banyak juga haram. Itu. Ini Bang, saya buka lagi Bang. Ajaran tentang kanibal ini ada di gambaran Anda. Yaitu di kitab Yohanes pasal 6 nomor 53. Anda buka aja ayatnya. Catat omongan saya. Berapa tadi? Bang Ustadz Miftah, maaf ya saya ngobrol sedikit lagi. Dikatakan di Yohanes 6 nomor 53, saya bacakan aja. Maka kata Yesus kepada mereka ini orang Yahudi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, wow, anak manusia mana yang mesti dimakan, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Iblislah bapaknya, kata Yesus tadi itu. Allahu Akbar. Yohanes 8:44. Berarti dua di situ terdapat Ustadz. Ya, yang pertama ajaran kanibal, yang kemudian vampir, yang minum darah kan vampir. Allahu Akbar. Dan kemudian di masalah zina tadi di Hosea 4:14, Tuhan tidak akan menghukum orang yang melakukan perzinahan. Ketika Tuhan tidak menghukum berarti mengizinkan, begitu ya Ustadz ya? Mantap. Sahih. Sahih. Jadi apa dunia ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah ada Islam ya. Makanya gini abangku, sebelum Anda mau masuk ke Islam, Anda baca dulu di Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang bagaimana? Nabi-nabi palsu yang mati di kayu salib, yang mati di penggal. Siapa aja yang mati? Yohanes Pembaptis mati di penggal waktu ulang tahunnya anaknya Herodes. Yesus mati di kayu salib, Galatia 3:13. Paulus mati di penggal. Paulus mati di penggal sama Nero. Petrus mati di penggal sama Nero. Mana yang nggak mati? Coba. Sesuai dengan nubuatan Ulangan 18 sama 19:20 kan? Sesuai nggak yang saya bacakan tadi? Sesuai Bang. Kalau begitu Al-Quran bener nggak? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Allahu Akbar. Ini Al-Quran baru yang kita teliti. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Saya bangga punya Rasulullah Muhammad yang nggak sekolah, yang nggak bisa baca, tapi terbukti 1400 tahun kemudian. Allahu Akbar. Semua perkataannya itu nyata dan real. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Makanya Islam sangat sulit pindah agama lain kecuali urusan perut dan di bawah perut. Di Islam, nabi-nabi yang kita muliakan, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah Muhammad SAW nggak mati, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lindungi oleh Allah. Saya gemeter, saya kalau udah ngebongkar Al-Quran itu gemeter apa ya? Takjub. Apa sih namanya kok takjub itu ya? Wow gitu loh, Allahu Akbar. Hebat Al-Quran, hebat. 1400 tahun yang lalu diomongin, terbukti sama kita sekarang ini. Ini salah satu mukjizat yang nggak pernah habis-habisnya dari Al-Quran. Musa membelah lautan mungkin habis pada saat orang menyaksikannya itu, yaitu Yahudi yang dikeluarkan dari Mesir ke Kanaan, ya kan? Isa membangkitkan Lazarus, waktu itu yang menyaksikan mungkin waktu itu siapa? Maria Magdalena, saudara sepupunya. Setelah itu nggak ada yang bisa merasakan, ya. Tapi lihat Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan 1400 tahun yang lalu, di tahun 633 di akhir masa hidupnya, dia berkata begini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Berdasarkan wahyu Allah yang disampaikan melalui Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kami semua umat Rasul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum ridha Allah dengan Islam Madinah. Allahu Akbar. Terbukti ridhonya Allah itu sampai sekarang kami nggak ada yang bodoh kalau baca Quran. Sampai-sampai orang yang tuli, yang orang gagu ya, tunarungu, terus sama satu lagi apa namanya yang bisa ngomong itu tunanetra.
Mereka itu nggak baca Quran tetapi hafal Quran. Dia nggak bisa bicara tapi pas saat dia baca Quran keluar suaranya. Silakan baca fitih saya. Seorang yang gagu nggak bisa bicara pada saat dia membaca Al-Quran keluar bahasanya. Tapi suruh baca bahasa dia sehari-hari au nggak bisa. Ini amazing banget Al-Quran nih. Di sini ada orang buta hafal Quran 30 juz, Ustaz. Juara satu MTQ di Padang Panjang waktu itu. Juara satu MTQ dia. Allah Muhammad. Al-Quran 30 juz nggak pernah berubah. Diulang-ulang terus. Makanya umat kami, umat Rasulullah SAW, nggak pernah merasa suntuk diulang-ulang ya wahyu Allah. Coba, ada gak di dalam orang Islam sekarang yang ada di Kaumal ini merasa bosan dengan pembicaraan kita tentang masalah Allah Ghayatuna? Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diulang-ulang sehari itu 17 kali kami baca. 17 kali minimal. Al-Fatihah itu. Dari zamannya Rasulullah sampai akhir zaman nanti, Al-Fatihah selalu kami baca sehari 17 kali. Itu minimal. Maksimalnya ada yang tambah 11 lagi, ada yang tambah 23 lagi, ada yang tambah lagi 8 untuk duhanya, ada yang ditambah lagi untuk sholatnya, ba'da dan qoblanya. Masya Allah. Ya, izin bentar Ustaz. Iklan bentar. Kepada oten-oten geladak-geladak tetap layar ya biar ada manfaatnya. Silakan, monggo. Silakan Ustaz. Coba saya tambahin sedikit Ustaz. Silakan Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tambahin? Dan semuanya lanjut. Ada mertua saya. Lanjut. Ada mertua saya. Begini. Jadinya tadi Abang Budi dah banyak sekali menguraikan masalah penebusan dosa ini. Sebenarnya berdasarkan Yohanes 11 nomor 45 sampai 50, karena waktu itu orang-orang Yahudi takut kehilangan bait suci, iman-iman kepala ini takut negaranya dirampas. Daripada kita mengorbankan banyak orang, maka kita harus mengorbankan satu orang. Niatnya untuk membunuh Yesus itu bukan daripada kehendak bapaknya sendiri turun ke dunia untuk menebus dosa. Coba tunjukkan saya satu nubuatan di perjanjian lama menebus dosa manusia dengan darah manusia. Tidak ada. Melainkan berdasarkan juga di Yohanes 13 nomor 2, keinginan penyaliban itu adalah atas kehendak iblis. Ketika mereka makan bersama, Yudas dibisikin oleh iblis. Apa yang dikehendaki? Membunuh Yesus juga. Berarti penebusan dosa itu sebenarnya atas kehendak iblis. Kalau kita pelajari dari semuanya, satu, takut dirampas bait suci, imam-imam kepala melakukan perancangan. Tidak ada kata-kata yang menebus dosa dengan darah manusia. Di mana nubuatannya? Tidak ada. Malah di Yeskil 18 nomor 20, dosa anak itu tidak ditanggung oleh orang tuanya, melainkan ditanggung oleh diri sendiri. Di Ulangan 24 juga begitu. Janganlah ayah itu mati karena dosa anaknya. Di Matius 16:27, sesuai perbuatannya akan dibalas. 2 Tawarik 25, anak tidak akan mati karena dosa orang tuanya, dan orang tuanya pun tidak akan pernah mati dengan dosa anaknya. Jadi dosa itu ditanggung oleh diri kita sendiri. Tidak ada penebusan dosa. Penebusan dosa itu dilakukan oleh binatang, domba atau kambing. Darah binatang, bukan darah manusia. Oke. Marilah baca. Bang, lanjut. Maaf saya potong Bang. Dia mau ngomong, silakan. Silakan. Bang, maaf saya potong ini. Ya, dari semua yang saya dengar malam ini, yang saya simak, saya pelajari, pada intinya itu saya cuma mau ketemu pastor dulu lah Bang. Oh siapa Bang? Siapa? Saya minta penjelasan ajaran-ajaran dalam bahasa atau dalam logika itu masih nggak masuk akal sehat gitu loh Bang.
Jadi saya harus ketemu pastor dulu, baru saya bisa berkomentar. Siap. Kenapa pastornya belum naik dari tadi? Ya, Bang. nggak harus di sini juga nggak apa-apa. Nanti saya coba ketemu. Ini aku izin Bang ya ngomong sebentar di sini juga. Iya, silakan. Kalau misalnya kamu ketemu pastormu, kan nanti takutnya kamu didoktrin aja tuh, karena gereja pasti doktrin dan dogma